Miliki kekayaan yang sejati. 1 Timotius 6 ayat 9 sampai 10. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan telah menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Pandangan umum di antara orang Yahudi pada zaman Perjanjian Baru ialah bahwa menjadi kaya merupakan tanda dari anugerah khusus Tuhan, dan bahwa menjadi miskin merupakan tanda dari ketidaksetiaan pada pihak orang yang bersangkutan. Gagasan ini dengan keras ditolak oleh Kristus dalam Lukas 6 ayat 20, Lukas 16 ayat 13, dan Lukas 18 ayat 24 dan 25. Alkitab menyebut tamak dan hal mengejar kekayaan sebagai penyembahan berhala yang berhubungan dengan roh-roh jahat, Kolose 3 ayat 5. Oleh karena kuasa roh jahat dihubungkan dengan barang milik, keinginan akan kekayaan dan hal mengejar kekayaan seringkali menimbulkan perhambaan, Matius 6 ayat 24. Dalam pandangan Yesus, kekayaan merupakan suatu rintangan terhadap keselamatan dan kemuridan, Matius 19:24 dan Matius 13 ayat 22. Kekayaan memberi rasa keamanan yang palsu, Lukas 12 ayat 15-21, memberi rasa menipu, Matius 13 ayat 22, dan menuntut kesetiaan penuh dari hati kita, Matius 6 ayat 21. Seringkali orang kaya hidup seakan-akan mereka tidak memerlukan Tuhan. Dengan mengejar kekayaan, kehidupan rohani mereka tercekik, dan mereka dibawa ke dalam pencobaan dan keinginan yang mencelakakan, yang mengakibatkan mereka meninggalkan iman yang menyelamatkan. Oleh karena itu, orang Kristen hendaknya jangan ingin menjadi kaya. Menghimpun barang milik material secara egois merupakan petunjuk bahwa hidup ini tidak lagi dipandang dari segi kekekalan, Kolose 3 ayat 1. Tujuan dan kepuasan orang serakah yang mementingkan diri tidak lagi berpusat pada Tuhan, melainkan pada diri mereka sendiri dan barang milik mereka. Tragedi istri Lot misalnya, ialah karena ia menaruh kasih sayangnya pada sebuah kota duniawi dan bukan pada sebuah kota surgawi. Kejadian 19 ayat 16 dan 26, Lukas 17 ayat 28-33, dan Ibrani 11 ayat 8-10. Dengan kata lain, memburu kekayaan mengandung benih perbuatan mengasingkan diri sama sekali dari Tuhan. Kekayaan sejati bagi orang Kristen terdiri atas iman dan kasih yang dinyatakan dalam penyangkalan diri dan hal mengikut Yesus. Orang yang benar-benar kaya adalah mereka yang telah memperoleh kemerdekaan dari perkara-perkara dunia oleh kepercayaan bahwa Tuhan adalah Bapa mereka dan bahwa Ia tidak akan meninggalkan mereka. Orang Kristen tidak boleh berpegang erat kepada barang milik mereka sebagai kekayaan atau jaminan pribadi, tapi mereka harus menyerahkan kekayaan mereka dan menempatkan semua sumber penghasilan mereka ke dalam tangan Tuhan untuk dipergunakan di dalam kerajaannya untuk memajukan maksud Kristus di bumi dan bagi keselamatan dan keperluan orang lain. Setiap orang Kristen hendaknya menyelidiki hati dan keinginan mereka sendiri. Apakah saya seorang yang serakah? Apakah saya seorang yang mementingkan diri sendiri? Apakah saya menginginkan harta berlimpah-limpah? Apakah saya sangat mendambakan kehormatan, martabat, dan kuasa yang sering diperoleh karena memiliki kekayaan besar? Milikilah kekayaan yang sejati, yang terdiri atas iman dan kasih dalam Yesus Kristus Tuhan kita.